Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sucakita Jingga Sahrial dengan NIM 220523601241. Saya berasal dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas proyek saya. Karena saya mendapatkan tugas proyek di mata kuliah aspek hukum dan jasa konstruksi. Ini adalah kurang lebih file tugasnya. Dan ini adalah dokumen atau makalah tugas saya yang sudah saya buat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskannya dengan PPT. Jadi lebih rinci. Nah, tugas proyek saya adalah permasalahan manajemen kontrak, change order, atau CCO di proyek X. Ini tadi dokumen yang sudah saya tunjukkan. Bab satunya yaitu latar belakang. Nah, proyek konstruksi ini merupakan kegiatan yang sangat kompleks, melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan dan keahlian. Karena itu, pasti sering terjadi kondisi yang tidak sesuai. Tidak sering, namun beberapa kondisi akan terjadi karena kurang ketelitian. Sehingga perubahan kontrak atau change CCO menjadi hal yang tidak terhindarkan. Pada proyek saya sendiri, yaitu proyek X. Perubahan kontraknya itu terjadi karena akibat sengketa tanah atau lahan, sehingga menghambat pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan menara. Rumusan masalah yang akan saya bahas adalah yang pertama, apa saja faktor utama yang menyebabkan terjadinya kontrak change order pada proyek X. Kemudian, bagaimana perubahan kontrak mempengaruhi volume pekerjaan, biaya, dan waktu pelaksanaan proyek. Selanjutnya, pasal-pasal kontraknya, dan juga bagaimana langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan kontrak di proyek konstruksi. Nah, pembahasannya kita masuk. Yang pertama adalah penyebab CCO-nya atau Contract Change Order. Penyebabnya itu adalah kesalahan desain oleh konsultan perencana serta kurangnya koordinasi antara tim perencana dan pelaksanaan. Nah, faktor eksternalnya itu kondisi lapangannya tidak sesuai dengan dokumen perencanaan dan adanya konflik dengan masyarakat setempat seperti yang terjadi pada proyek X. Analisis masalahnya, pada proyek X ini perubahan kontraknya terjadi karena sengketa lahan yang sudah saya bilang sebelumnya, jadi menghambat pembangunan salah satu menara sehingga mengakibatkan volume pekerjaan seperti volume betonnya dan juga penurunan volume backcastingnya terjadi. Terus ya karena itu terjadi sih, tentu saja mengakibatkan pada anggaran proyek yang berubah. Dan pada kasus saya ini, anggaran proyeknya menjadi naik sebesar 24% dari nilai awal yang ada di RAP. Dampak masalahnya tentu saja eh, karena adanya kekeliruan dan ketidaktelitian tersebut, sehingga menimbulkan potensi masalah lahan yang berdampak terhadap volume pekerjaan. Sehingga ketidaktepatan dalam memahami kondisi lapangannya terpengaruhi karena tidak akurat. Terus, dampak dari CCO-nya yaitu keuangannya, yaitu seperti yang sudah dibilang, anggaran proyeknya menjadi naik, terus waktunya proyeknya menjadi terlambat, terus kualitas bahan material dan pekerjaannya agak berkurang. Ini adalah lampiran perubahannya. Setelah dilakukan analisa sekunder dari data-data yang dapat dari jurnal, maka dari RAB penawaran dan pelaksanaannya itu kan dianalisis sehingga menimbulkan perbedaan biaya. Terus juga as-built drawing-nya juga dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan volume pekerjaan tersebut serta laporan hariannya juga dianalisis untuk mengevaluasi keterlambatan proyek sehingga didapatkan beberapa kesalahan yang menjadi penyebab terjadinya CCO, yaitu analisis volume material, menghitung depresiasi volume berdasarkan RHB dan as building. Contohnya yaitu penambahan volume beton ke 900 sebesar 39%. Terus analisis biaya proyeknya, menghitung deviasi biaya akibat perubahan volume pekerjaan. Kemudian analisis pasal kontraknya, mengidentifikasi pasal yang terjadi. Nah, ini adalah perubahan volume material dan juga perubahan biaya produksi di proyek X setelah dihitung ulang atau dicek kembali karena sebelumnya ada sengketa, yaitu change
Contract Change Order atau CCO karena sengketa tanah tersebut. Jadi ini adalah kurang lebih ini adalah perubahannya. Nah, ini adalah cara meminimalisirnya. Yang pertama tentu saja melakukan peningkatan survei lapangan dan perencanaan awalnya lebih detail. Terus mekanisme manajemen CCO-nya harus sangat jelas. Karena kalau tidak terperinci, nanti laporannya itu kurang dan bisa menimbulkan kekeliruan. Terus juga ada penguatan komunikasi antar pihak, entah itu pihak yang berkoordinasi di lapangan ataupun pihak sekitarnya, ataupun yang bersangkutan. Kemudian ada penggunaan teknologi, serta yang terakhir adalah pengelolaan risiko yang proaktif. Kita sudah sampai bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PREX mengenai perubahan kontrak atau contracting disorder, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Penyebab yang pertama, penyebab utama CCO pada PREX itu adalah karena sengketa lahan, sehingga menyebabkan perubahan desain dan pengurangan lingkup pekerjaan pada salah satu menara bangunan. Peningkatan volume betonnya ke 300 sebesar 39% dan penurunan volume casingnya hingga 72%. Sangat jauh banget. Dampak CCO-nya terhadap proyek, biaya perubahannya membengkak sebesar 24% atau setara dengan 461 juta rupiah dari nilai awal RAP-nya. Terus dampak waktunya juga berubah karena jadwalnya tentu saja berubah. Terus ada relevansi pasal-pasal kontraknya serta manajemen perubahannya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.